Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Amin Rais beberapa hari yang lalu mendapat kesempatan untuk memberikan siraman rohani kepada umat Islam yang sedang menjalani sholat Id di dalam memperingati Hari Raya Idul Adha. Sobat-sobatku semuanya, sejatinya harusnya di dalam hal-hal yang bersifat keagamaan, seorang pengkhotbah harusnya memberikan wejangan-wejangan yang baik, memberikan nasihat-nasihat yang baik bagaimana seseorang itu harus menjalankan ibadah dengan baik dalam kaitannya hubungan umat secara pribadi kepada Allah yang disembah. Sobatku semuanya, ternyata Amin Rais memanfaatkan kesempatan itu sebagai sebuah kesempatan untuk memprovokasi umatnya di dalam menentang pemerintahan Jokowi. Sampai dengan hari ini memang Amin Rais terkenal sebagai seorang yang selalu mengkritik pemerintahan Jokowi dan seolah-olah selalu memusuhi apa yang dilakukan atau tidak pernah memberikan penilaian yang positif kepada program-program pemerintahan Joko Widodo. Karena itulah dia selalu mengambil kesempatan-kesempatan untuk bisa memecah belah bangsa ini, untuk bisa mempengaruhi umatnya sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang sebetulnya tidak ada gunanya, dan justru pertengkaran itu akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Karena apa yang dilakukan oleh Amin Rais itulah maka sebagian rakyat menjuluki dia adalah Sengkuni. Sengkuni memiliki sifat memecah belah dan Sengkuni memiliki prinsip apapun juga akan dikerjakan, yang penting mendatangkan keuntungan untuk dirinya pribadi. Sebetulnya dengan adanya julukan ini harus sudah bisa membuat Amin Rais melakukan introspeksi diri. Tetapi yang terjadi justru dia terus selalu menggaungkan pertentangan kepada pemerintah. Di dalam ceramah khotbahnya pada hari itu dia mengatakan bahwa seharusnya orang-orang yang diberikan secuil kekuasaan mulai harus berani percaya diri, timbul percaya diri, mandiri, dan jangan taat atau patuh ditekan-tekan oleh pihak asing yang saat ini semakin kelihatan. Dia mengatakan seperti itu. Sebetulnya apa yang dia katakan itu menunjuk kepada pemerintah saat ini di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Sobatku semuanya, apakah betul Joko Widodo itu taat dan tunduk kepada kekuatan asing? Apakah betul kabinet atau pemerintahan ini saat ini betul-betul tunduk oleh kekuatan asing? Jika kita melakukan kilas balik, maka sebetulnya apa yang dikatakan Amin Rais adalah hanya pepesan kosong. Joko Widodo berhasil mengambil Freeport, di mana di dalam pengambilan Freeport melewati tahap-tahap yang sangat alot dan sangat keras karena pihak Amerika jelas tidak mau kehilangan sumber dana yang luar biasa dari Republik ini. Jokowi juga berani melawan di WTO perihal mengenai ekspor barang tambang yang harusnya pihak Amerika dan Eropa mengingini ekspor dalam bentuk barang mentah. Jokowi tidak mau dan Jokowi tetap memiliki prinsip yang teguh, harus ada hilirisasi, harus ada proses di Republik ini sehingga yang diekspor keluar adalah barang jadi. Sampai proses di WTO pun walaupun pertama kalah, Jokowi tetap melakukan banding dan pada akhirnya Indonesia dimenangkan. Sobat-sobatku semuanya, apakah ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini adalah taat dan patuh kepada kekuatan asing? Apakah ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini tidak bisa berbuat apa-apa kepada kekuatan asing dan hanya mengikuti apa maunya kekuatan asing? Sobat, ini semua sudah menjawab apa yang dikatakan oleh Amin Rais, dan inilah nyata dan tampak bahwa Amin memiliki sifat ingin mengadu domba antar elemen masyarakat yang ada di bangsa ini. Pada tahun 2007, Amin Rais mengatakan bahwa pada saat Pilpres tahun 2004 kampanye tersebut sebagai calon presiden, dia menerima dana non-budgeter sebesar 200 juta rupiah dari Kementerian Kelautan. Sobat-sobatku semuanya, sungguh sebuah pernyataan yang harusnya mencoreng mukanya sendiri. Tetapi dia ternyata mengatakan bahwa bukan hanya dia yang menerima dana tersebut, tetapi capres lain yaitu Susilo Bambang Yudhoyono juga menerima dana tersebut. Di sini kita melihat seperti apa kualitas seorang Mbah Amin Rais tersebut. Nah, pada tahun 1999 saat dia menjadi ketua MPR, dia bergerilya dan berkunjung ke beberapa kiai di Cirebon yang dia kumpulkan, dan di situ dia mengatakan bahwa agar para kiai membujuk Gus Dur agar mau menjadi presiden. Pada saat itu pun dia dikatakan oleh beberapa kiai, Gus Dur akan naik jadi presiden tetapi nanti Anda akan menurunkannya dalam 2 bulan. Ternyata memang kenyataan, walaupun bukan 2 bulan tetapi 20 bulan kemudian Gus Dur dilengsarkan oleh Amin Rais dengan sejumlah alasan yang ujungnya
Gus Dur pun mengatakan bahwa Amin Rais adalah tukang bohong atau tukang penipu. Sobat-sobatku semuanya, kembali pada tahun 2017, pada saat Menteri Kesehatan diperiksa dengan adanya dugaan korupsi di Kementerian Kesehatan, di situ nama Amin Rais disebut oleh KPK sebagai pihak swasta yang menerima aliran dana dari perusahaan yang menjadi rekanan Menteri Kesehatan pada saat itu. Tetapi nama Amin Rais diselamatkan oleh Sutrisno Bahir, Ketua PAN, yang mengatakan bahwa Amin Rais tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Kita melihat apa yang dikerjakan oleh Amin, apa yang dilakukan oleh Mbah Amin, ternyata sebetulnya memberikan kontroversi dengan apa yang dia katakan bahwa dia berjuang dan dia peduli untuk bangsa dan negara ini. Pada tahun 2018, setahun menjelang Pilpres tahun 2019, Amin Rais mendukung Prabowo Subianto. Di situ PAN, PKS dan Gerindra dalam satu koalisi. Dan pada suatu kesempatan tausiah di Partai Gerindra, dia mengungkapkan adanya Partai Setan dan Partai Allah. Dan di situ dia juga mengatakan bahwa Joko Widodo sudah kelihatan sangat meredup dan kehendak Allah akan mengatakan hal yang lain, karena kehendak Allah bukanlah kehendak setan. Sehingga pada waktunya nanti kemungkinan menurut dia Joko Widodo didukung oleh Partai Setan seperti yang dia katakan, dan kehendak Allah tentunya tidak akan memberikan Partai Setan memenangkan pertarungan di Pilpres tahun 2019. Tetapi apa yang dihasilkan? Kata-kata Amin Rais tidak pernah benar dan kata-kata Amin Rais tidak pernah terbukti kebenarannya. Ternyata yang menjadi kehendak Allah adalah Presiden Joko Widodo memenangkan pertarungan Pilpres bersama dengan koalisinya. Saat itu pun dia juga menjanjikan akan berjalan dari Jogja sampai dengan Jakarta, bahkan dengan engklek pun akan dia jalani karena dia tahu Jokowi tidak akan menang. Dan apa yang terjadi sampai dengan hari ini belum pernah terlihat Amin Rais berjalan dari Jogja sampai dengan Jakarta. Kembali apa yang dia katakan adalah hanya sekedar kata-kata yang tidak ada buktinya. Dan itulah yang menjadi ciri khas dari koalisi perubahan saat ini. Karena Amin Rais sebagai seorang petinggi di Partai Umat yang menyatakan bahwa Partai Umat mendukung koalisi perubahan dengan mendukung Anies Baswedan sebagai capresnya. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh Amin Rais, apa yang dikerjakan oleh Amin Rais beserta dengan semua sesumbarnya, dengan mulut besarnya, dan beserta dengan semua bukti-bukti yang tidak pernah terjadi sedikit pun, harusnya kita melihat seperti apa orang ini. Kita cukup melihat apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan, termasuk kemarin dia menggaungkan people power untuk menurunkan Joko Widodo. Hal ini tentunya adalah sebuah kata-kata yang tanpa bukti, dan rakyat sudah jelas akan berdiri di depan Joko Widodo jika memang Amin Rais tetap nekat untuk menjalankan ambisinya, nafsunya untuk menurunkan Joko Widodo di dalam gerakan People Power pada tanggal 10 Agustus nanti. Dan seharusnya Amin harus berpikir bahwa hal itu tidak perlu terjadi. Nah, sobat-sobatku semuanya, kemana pergerakan Amin Rais nanti pada tahun 2024? Kita melihat bahwa dia dengan Partai Umatnya menyatakan benar-benar bahwa mereka adalah partai yang mengusung politik identitas. Identitas apa yang dia usung? Sudah jelas bahwa dia mengusung politik identitas yang dibalut oleh identitas sebuah agama, di mana pada saat itu nanti akan terjadi benturan-benturan kembali, bukan antar agama, tetapi akan terjadi benturan di antara sesama umat, sesama iman. Dan ini harusnya tidak boleh terjadi. Jika Amin Rais memiliki akal yang sehat, jika Amin Rais memiliki budi pekerti yang benar, tentunya dia harus bisa melepaskan politik identitas sebagai identitas partainya. Karena sudah jelas pada tahun 2017 politik identitas digunakan oleh Anies Baswedan, direstui oleh Anies Baswedan untuk melangsungkan ambisi pribadinya menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan hasilnya semua yang dilakukan dengan ambisi dan nafsu yang besar untuk mencapai sebuah kekuasaan, pada ujungnya kekuasaan tersebut tidak memberikan efek yang positif pada rakyat Jakarta. Banyak program-program Anies Baswedan yang sangat dirasakan tidak ada efeknya bagi rakyat Jakarta, dan ternyata banyak pula anggaran-anggaran yang tidak tahu larinya kemana. Sobat-sobatku semuanya, tahun 2024 nanti mari kita sama-sama memegang
prinsip bahwa kita akan melakukan pemilihan presiden, kita akan menjalani sebuah pesta demokrasi di mana kita akan menentukan presiden kita untuk 2024 nantinya, dan di situ kita menentukan kemana bangsa ini akan berjalan. Apakah bangsa ini akan bisa maju ataukah bangsa ini akan mundur ke belakang kembali, seperti apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan bahwa pemilu bukanlah hanya sekedar melanjutkan, tetapi untuk kembali lagi mengulang yang di belakang. Sobat-sobatku semuanya, kita tentunya tidak akan sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan tersebut, karena jelas seorang capres yang tidak memiliki visi misi yang jelas sampai dengan saat ini. Dan kita tentu harus mencari presiden yang benar-benar akan meneruskan program Joko Widodo. Kita mencari presiden yang benar-benar akan merangkul rakyat, dan persatuan dan kesatuan akan dipelihara, dan ideologi Pancasila akan benar-benar dijalankan, karena dengan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika akan mempersatukan seluruh elemen rakyat dan akan membawa bangsa ini maju besar dan sejahtera rakyatnya. Sobatku semuanya, ingat 2024, pilih presiden yang tidak akan merubah kebijakan Jokowi. Pilih presiden yang akan meneruskan program-program pembangunan Joko Widodo sehingga negara kita akan maju. Dan jangan lupa, pilih presiden yang tidak didukung oleh partai yang melakukan politik identitas. Salam Opi Dantos.